إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا المجتبى سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam model yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang mana hal tersebut kadang bisa menambah keimanan atau kadang ia bisa mengurangi keimanan seorang. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hendaknya kita berusaha sekuat tenaga kita di dalam setiap waktu kita, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan ini jika ia bertambah itu akan mempengaruhi amal, maka amal ketaatan itu sebagai tanda bertambahnya iman, sebagaimana turunnya iman ditandai oleh kurangnya amal ketaatan. Maka di antara salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita banyak meminta nasihat, kita banyak meminta wasiat kepada orang-orang yang dapat memberikan arahan yang benar untuk kita berjalan di atas muka bumi ini. Dan hal ini dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan setelah mereka, yang mana mereka banyak datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak datang kepada para sahabat
banyak datang kepada orang-orang alim dengan mengatakan ausini, ausini, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku, berikan aku sesuatu yang dapat aku amalkan, dan lain sebagainya dari kalimat-kalimat yang semisal. Maka di antara contohnya para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi dari Uthman ibn Hadir rahimahullah, ia mengatakan dakhaltu ala ibn Abbas faqultu awsini. Aku datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai Ibnu Abbas, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Ibnu Abbas memberikan kepadanya sebuah wasiat yang pendek, nasihat yang tidak panjang, namun nasihat tersebut mencakup segala jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ia mengatakan ausini? Ia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, berikanlah nasihat wasiat kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan, na'am, alaika bi taqwallah wal istiqamah wal athar, ittabi' wa la tabtadi'. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku akan memberikan kepadamu wasiat. Yang pertama, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan takwa di dalam kalimat ini adalah keikhlasan, adalah tauhid. Kenapa yang dimaksudkannya adalah keikhlasan atau tauhid? Karena ia digandengkan dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat pertama yang diberikan kepadanya adalah untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak mencari pujian, karena ria ini dapat menghapus amal saleh seseorang. Tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dalam hati kita di dalam beribadah ada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, karena orang-orang yang benar-benar ikhlas adalah orang ayyakuna batinuhu a'mar min zahirihi, yaitu orang yang hatinya jauh lebih baik daripada zahirnya. Karena kebanyakan kita para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin secara zahir kita bagus, secara zahir kita saleh, secara zahir kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, namun belum tentu secara batin. Mungkin di dalam batin kita ada keinginan-keinginan, ada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istiwa'ul a'mal fil zahir wal batin. Orang yang sama amal perbuatannya baik secara lahir maupun secara batin. Maka kalau kita melihat kepada orang-orang munafikin, orang-orang munafikin secara lahir, secara yang tampak yang dilakukan adalah amal-amal baik, amal-amal yang sangat bagus. Ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berjihad bersama para sahabat, ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Mereka diancam dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena batin-batin mereka adalah batin-batin yang rusak, batin-batin yang penuh dengan riya, batin-batin yang penuh dengan sum'ah, batin-batin yang penuh dengan menginginkan kepujian, batin-batin yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekecil apapun amal saleh yang dilakukan, maka hendaknya perhatian kita terhadap batin kita begitu besar, karena tujuan dari itu semuanya adalah semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat Ibnu Abbas kepada Uthman ibn Hadir, yaitu al-istiqamah. Hendaknya kita istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas keikhlasan, istiqamah di atas iman, dengan tujuan semoga kita tumbuh di atas iman dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya adalah yang kami ibadahi hanya Allah, yang kami imani hanya Allah, ibadah yang kami lakukan hanya karena Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas keikhlasan, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia akan meninggal dunia turun kepadanya para malaikat. Kemudian malaikat mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Maka itulah pentingnya kita istiqamah para jemaah yang dirahmati Allah. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah keistiqamahan, dan itulah yang kita diperintahkan di dalam salat kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan keistiqamahan. Semoga kita terus berada di atas jalan Allah, di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara wasiat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas kepada Uthman ibn Hadir rahimahullah, yaitu wal athar ittabi' wa la tabtadi', yaitu hendaknya engkau mengikuti dalil, mengikuti athar, mengikuti para salafus saleh, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Ini adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka selain kita berpegang teguh dengan kitabullah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya juga kita memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh, karena merekalah yang menyaksikan Al-Qur'an itu diturunkan, dan mereka juga orang-orang yang menyaksikan praktiknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas menasihatkan untuk jangan membuat-buat kebidahan, jangan mengikuti kebidahan, karena kebidahan tersebut akan tertolak. Sehingga di dalam setiap khutbatul hajah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada nasihat untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitabullah, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bid'ah. Kalau kita ingin selamat para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ittabi' wa la tabtadi' faqad kufitum. Ikutilah Nabi, jangan membuat-buat perkara yang bid'ah, sesungguhnya telah dicukupkan untuk kalian. Cukuplah kita mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan kita pahami cukup dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.